Halo teman-teman. Yuk, kita simak video ini agar tahu bagaimana peran audit internal dalam mencegah terjadinya fraud, serta contoh nyata yang terjadi di PT Tiga Pilar Sejahtera Food. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, isu kecurangan atau fraud seringkali terjadi baik secara individu ataupun kelompok karena adanya tekanan, peluang, dan pembenaran atas perilaku penyimpangan. Salah satu bentuknya adalah manipulasi laporan keuangan, di mana perusahaan berusaha untuk mempercantik angka laporannya agar terlihat sehat secara finansial dan menarik bagi investor. Meskipun, kondisi perusahaan sebenarnya tidak sehat atau mengalami rugi. Inilah pentingnya kehadiran audit internal. Audit internal merupakan proses penilaian yang objektif dan independen untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan melalui evaluasi sistematis terhadap manajemen risiko, pengendalian, dan praktik tata kelola. Apa saja peran audit internal yang ideal dalam perusahaan? Melakukan penilaian risiko. Audit internal membantu dalam identifikasi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan serta merekomendasikan langkah mitigasinya. Mengevaluasi sistem pengendalian internal. Evaluasi sistem pengendalian internal mencakup aspek keuangan, kebijakan sumber daya manusia, dan operasional. Tujuannya untuk mencegah pelanggaran atau kecurangan yang menyebabkan kerugian lebih luas. Meninjau efisiensi proses bisnis. Melalui proses audit internal, perusahaan dapat mengevaluasi proses bisnis yang berjalan agar lebih efisien dan efektif. Meningkatkan transparansi dan pengungkapan informasi. Audit internal bertugas untuk memastikan laporan keuangan perusahaan disusun secara akurat dan transparan sehingga informasi yang disajikan terpercaya oleh para pemangku kepentingan. Memantau kepatuhan terhadap regulasi. Kepatuhan terhadap regulasi dan standar audit yang berlaku sangat penting untuk menghindari sanksi hukum maupun berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas kronologis yang menyebabkan fraud pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, AISA, adalah perusahaan publik yang bergerak di sektor consumer goods. Kasus ini bermula ketika anak perusahaannya, PT Indo Beras Unggul, IBU, diketahui mengemas ulang beras bersubsidi dari petani menjadi beras premium. Akibatnya, saham AISA mengalami penurunan drastis dan mengalami masalah keuangan yang serius sehingga perusahaan berupaya memanipulasi laporan keuangan tahun 2017. Pada tahun 2018, setelah manajemen baru mengambil alih, mereka menunjuk Ernst Young Indonesia, EY, untuk melakukan audit investigasi terhadap laporan keuangan tahun 2017. Hasil investigasi yang dirilis tahun 2019 mengungkap beberapa temuan penting, di antaranya. 1. Overstatement senilai 4 triliun rupiah pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap grup TPSF, serta 662 miliar rupiah pada penjualan dan 329 miliar rupiah pada EBITDA entitas food. 2. Dugaan aliran dana sebesar 1,78 triliun rupiah melalui berbagai skema kepada pihak-pihak yang diduga terkait dengan manajemen lama. 3. Pengakuan pendapatan fiktif atau tidak memiliki substansi ekonomi, termasuk mencatat penjualan sebelum produk dikirim atau mencatat transaksi dengan pihak-pihak afiliasi sebagai pihak ketiga. 3. Tidak adanya pengungkapan transaksi dengan pihak terafiliasi secara transparan kepada pemangku kepentingan. Akibat dari kasus ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi investor dan pemangku kepentingan, tetapi juga merusak citra perusahaan dan berujung pada sanksi hukum bagi pihak yang terlibat. Mengapa audit internal gagal dalam mendeteksi fraud pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food? Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan meliputi. 1. Kurangnya independensi. Audit internal seharusnya bersifat independen tetapi dalam praktiknya terdapat indikasi bahwa auditor internal berada di bawah tekanan atau pengaruh manajemen. Akibatnya, audit tidak dilakukan secara objektif dan cenderung menutupi temuan yang menyangkut pihak manajemen. 2. Pendekatan audit yang terlalu prosedural. Audit internal seringkali hanya sebatas mengikuti prosedur standar tanpa menggali lebih dalam. Kurangnya pemanfaatan audit investigatif menyebabkan audit gagal mengungkap dokumen yang sebenarnya telah dimanipulasi. 3. Kelemahan dalam pengendalian internal. Lemahnya pengendalian internal seperti pembagian fungsi kerja yang tidak terpisah serta pengawasan internal yang kurang ketat, sehingga memberi celah untuk manipulasi keuangan. 4. Ketiadaan sistem deteksi dini. Perusahaan tidak memiliki sistem yang dapat mendeteksi potensi fraud sejak awal yang menyebabkan kasus fraud hanya terdeteksi setelah dampaknya sudah signifikan. 5. Budaya perusahaan yang tidak sehat. Budaya yang dimiliki perusahaan tidak mendukung pelaporan pelanggaran, bahkan cenderung menekan karyawan untuk tidak mengungkapkan penyimpangan. Sikap ini dapat menciptakan risiko fraud tanpa perlawanan berarti.
Langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas audit internal dalam mencegah fraud. Meningkatkan independensi dan objektivitas audit internal. Menerapkan pendekatan investigatif. Memperkuat sistem pengendalian internal. Meningkatkan pengawasan komite audit. Membangun budaya etika dan kepatuhan dalam perusahaan. Dengan demikian, audit internal harus berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan transparansi dan integritas perusahaan. Kasus PT 3 Pilar Sejahtera Food menjadi peringatan nyata bahwa tanpa pengawasan yang kuat, perusahaan berisiko mengalami fraud dan kehilangan kepercayaan pemangku kepentingan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga dapat menambah pemahaman kalian mengenai penerapan audit internal yang efektif.